Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tematik yaitu tema 1, subtema 3, mata pelajarannya Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Di mana kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu ada 2, generatif atau melalui biji dan vegetatif. Nah, kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan yang vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada 2 macam. Yang pertama itu yang alami, yang kedua adalah yang buatan. Namanya saja buatan, berarti ini dibantu atau dibuat oleh manusia atau tidak secara alami. Pembahasan yang pertama yaitu adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Namanya saja alami, berarti ini tanpa dibantu manusia dia sudah bisa berkembang biak. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yang akan kita pelajari kali ini yaitu adalah tunas. Nah, tunas itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah tunas biasa, yaitu tunas yang muncul dari bonggol tumbuhan itu. Contoh tumbuhan yang tunas biasa ini yaitu misalnya adalah pisang, kemudian bambu, dan lain-lain. Ini adalah contoh tunas biasa. Ini ada pohon pisang. Selanjutnya, tunas yang kedua yaitu tunas adventif, di mana tunas adventif ini adalah tunas yang muncul selain dari bonggol tumbuhan. Jadi kalau yang tunas biasa tadi berasal dari bonggol tumbuhan, sedangkan tunas adventif ini berasal dari akar ataupun dari daun. Untuk contohnya di sini ada cocor bebek, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun. Kemudian pohon cemara ini tunas akar. Selain pada cemara juga pada sukun, kemudian kesemek, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu umbi akar. Nah, ada umbi akar, ada umbi batang. Perbedaan yang jelas pada umbi akar dan umbi batang terletak pada mata tunasnya. Jadi untuk umbi batang ini mempunyai mata tunas, sedangkan untuk umbi akar tidak mempunyai mata tunas. Untuk penjelasan umbi akar sendiri, ini adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jadi menanamnya, nanti umbi akar ini akan ditanam bersamaan dengan pangkal batang yang atasnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, di sini ada dahlia, wortel, lobak, singkong, dan sebagainya. Untuk yang umbi batang, ini contohnya adalah kentang, ubi jalar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu adalah umbi lapis. Yaitu di mana umbi lapis ini adalah bagian dari daun yang berlapis-lapis dan sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya di samping umbi tersebut akan ada yang namanya anak umbi yang tumbuh di antara daun. Nah, ini nanti yang akan berkembang biak menjadi individu baru. Untuk selanjutnya yaitu geragih atau stolon.
Geragih atau stolon ini adalah batang atau ranting yang menjulur di atas permukaan tanah, di mana di bawah batang nanti akan tumbuh akar serabut. Dan apabila sudah tumbuh akar, maka kita bisa memotong dari stolon ini, nanti akan tumbuh individu baru. Kemudian yang keenam yaitu akar tinggal atau rizoma, yaitu batang beruas yang tertanam di dalam tanah, di mana setiap ruasnya dapat tumbuh tunas. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma ada kunyit, kemudian lengkuas, jahe, kencur, rumput teki, dan lain-lain. Untuk yang contoh dari tumbuhan yang kelima tadi, ini contohnya arbei, kemudian ada pegagan, dan sebagainya. Kemudian perkembangbiakan selanjutnya vegetatif yang alami tadi ya, yang ketujuh yaitu membelah diri. Contohnya adalah ganggang hijau. Jadi membelah diri itu bisa dari satu sel, kemudian selnya itu membelah menjadi dua, menjadi empat, dan seterusnya, sehingga bisa memperbanyak diri. Kemudian yang kedelapan yaitu dengan spora. Di sini, spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Contoh spora ada di dalam gambar ini. Jadi seperti bulatan-bulatan gitu ya. Kalau nanti kita pencet nanti akan muncul seperti serbuk gitu. Nanti kalau jatuh ke tanah nanti akan bisa tumbuh individu baru. Jadi fungsi daripada spora itu mirip seperti dengan biji. Nah, untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ini, contohnya ada tumbuhan paku, kemudian ada lumut, jamur, dan lain-lain. Kalau di awal tadi kita sudah eh, membicarakan atau membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang yang B yaitu adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu sendiri ada berbagai macam. Yang pertama yaitu adalah mencangkok. Di sini ada gambarnya mencangkok. Jadi eh, batangnya nanti kita kerat, kemudian diberi tanah atau kemudian serabut kelapa mungkin ya. Kemudian eh, nanti setelah dikerat, kemudian dibungkus dengan plastik. Jadi di dalam plastik itu ada tanah atau serabut tadi yang berfungsi untuk menumbuhkan akar. Dan apabila sudah tumbuh akar, nanti kita bisa memotongnya, kemudian kita tanam di tanah. Nanti akan tumbuh individu baru. Itu yang mencangkok. Selanjutnya yaitu stek batang. Kalau stek batang ini ya eh, batang itu akan kita potong menyirong atau miring. Selanjutnya batang yang mengandung ruas-ruas itu nanti kita akan menanamnya di tanah. Dan selanjutnya nanti akan tumbuh individu baru juga. Yang ketiga yaitu menyambung. Menyambung di sini, jadi batangnya, batang bawahnya dan batang atasnya ini bisa berbeda berbeda jenis ya. Misalkan di sini eh, jeruk untuk batang bawahnya itu jeruk yang masam mungkin ya. Kemudian untuk yang batang yang untuk disambungkan yang atasnya ini nanti ada jeruk yang berkualitas bagus, yang manis. Kemudian nanti kita akan sambung tekniknya di sini, disambung di sini, kemudian diikat. Nanti kalau sudah kelihatan ada tunasnya nanti baru kita bisa lepas dan nanti akan tumbuh gitu ya. Itu untuk menyambung. Kemudian yang keempat ada okulasi. Jadi kalau yang menyambung tadi disambung ya, kalau okulasi ini menyambung tetapi eh, mata tunas ya. Jadi menempelkan mata tunas mirip dengan menyambung, cuma bedanya kalau eh,
okulasi, nanti yang kita tempelkan adalah mata tunas dari pohon lain. Nah, nanti akan muncul tunas, nanti baru kita bisa melepas dari plastik yang kita pakai untuk okulasi tadi. Eh, Kemudian selanjutnya yaitu adalah merunduk. Tekniknya di sini batang dari tumbuhan yang akan kita rundukkan akan kita tanam di dalam tanah. Kemudian kita kita tanam begitu ya. Kita apa ya istilahnya kita tanam terus kemudian atasnya kita beri tanah. Nanti kalau beberapa hari kemudian atau mungkin beberapa minggu nanti bisa tumbuh akar, nanti baru kita bisa potong ya. Baru bisa kita potong, selanjutnya nanti akan tumbuh individu baru. Untuk contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif buatan, di sini ada untuk yang mencangkok, contohnya bisa mangga, jambu, rambutan, durian, di mana syarat dari tumbuhan yang bisa dicangkok ini adalah tumbuhan yang berkambium atau berkayu. Ini termasuk tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Kemudian untuk contoh stek batang, ini ada krokot, kemudian mawar, ketela pohon, dan lain-lain. Contoh dari tumbuhan yang bisa disambung, ini ada bougainville, tomat, durian, ada lantana, dan sebagainya. Contoh dari okulasi ini bisa dari alpukat, belimbing, kelengkeng, jeruk, dan lain-lain. Untuk merunduk, contohnya bisa dari tumbuhan apel, kemudian alamanda, melati, sirih, stroberi, dan lain-lain. Terima kasih. Semoga bisa menerima penjelasan yang dari awal sampai akhir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.